Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Papungkas, saya asli Jogja. Saya adalah founder dan co-founder dari beberapa studio desain yang ada di Jogja dan ada di Kebumen. Yang di Jogja sendiri ada 3, kemudian yang di Kebumen ada 1, dan yang 1 virtual gitu. Total desainer timnya itu ada sekitar hampir 50 lah. Studio desain kita itu lebih banyak ngerjain full design service. Kalau kayak di Slab Design Studio kita lebih banyak ke ilustrasi, UI, UX berkaitan sama web design, terus aplikasi, mobile apps gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bikin logo, branding, PowerPoint, 3D illustration juga, packaging untuk produk-produk. Tapi memang pangsa pasarnya kita hampir 99% mungkin bisa dibilang itu luar negeri semua kayak gitu. Kalau yang lokal tuh malah sedikit jarang, bisa dihitung jari lah, dan itu mungkin kayak dari kenalan-kenalan gitu-gitu aja. Kalau yang dari Slab Design Studio itu berdiri sejak 2011, orientasinya ke service, jadi menerima pesanan. Ada klien minta dibikinin apa, kirim briefnya, terus kita kerjakan. Ada juga sih kita mengerjakan produk, itu bukan kayak pesanan, tapi kita bikin produk, terus kita upload di website atau platform gitu. Nanti dari situ ada yang beli, kita dapat royaltinya. Kayak kalau yang Letterhand Studio itu kita jualan font, awalnya dari sketsa gitu, kemudian dari sketsa dibikin vektornya, diolah jadi font supaya bisa diketik, setelah itu dibikin desain previewnya supaya mendemonstrasikan bagaimana font itu nanti misalkan dipakai jadi produk itu gimana. Memang orientasinya full produk. Ada orang yang beli, kita dapat royalti dari situ kayak gitu. Kemudian yang Vector Factory itu full service, mengerjakan desain-desain untuk e-sport logo, semacam kayak industri gaming ya. YouTuber juga gitu, kita bikin logonya, terus karikatur, video motion grafik kayak gitu. Terus yang keempat itu yang di Kebumen sebenarnya itu duplikasi sama kayak yang Vector Factory, namanya Telato Studio. Itu mirip sama seperti Vector Factory. Terus yang kelima itu secara virtual, menjadi kontributor ke sebuah perusahaan di Eropa gitu, untuk memproduksi ilustrasi vektor gitu. Saya kan memang dari sejak kecil seneng gambar. SMP itu malah saya pernah itu gambar-gambar. Guru itu saya gambar karikaturnya, kan bosan kan daripada nyata terus, saya itu ketahuan, terus malah disetrap suruh gambar seluruh kelas. Masuk SMA ya masih sering gambar, jadi buku catatan itu di balik itu malah banyak gambar-gambar gitu. Kuliah itu saya nggak ngambil jurusan seni malahan. Saya ngambilnya jurusan Fakultas Industri Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Itu kenapa saya ngambil itu, karena membahagiakan orang tua. Orang tua kan masuk UGM, senang gitu lah anak gitu, bisa masuk UGM. Saya kenapa ngambil itu, karena itu ya jurusannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Walaupun dulu sebenarnya tuh pengennya masuknya ke arsitek, insinyur pembangunan lah gitu lah. Tapi karena waktu itu saya sadar diri, saya kayaknya terlalu tinggi arsitek dan juga banyak hitung-hitungannya kan. Akhirnya saya ngambil teknologi industri pertanian. Begitu masuk situ malah saya belajar desain di situ. Kan mau bikin jaket angkatan, nggak ada yang bisa bikin kan desain. Kemudian saya sketsa sendiri pakai coret-coretan gitu. Setelah jadi saya nggak marem gitu. Ya udahlah dibikin grafisnya. Awal saya pakai grafisnya pakai Microsoft Paint gitu. Saya urek-urek, setelah jadi saya kasih ke teman-teman. Mulai itulah dari awal saya kecintaan saya desain dengan dunia desain grafis gitu. Lanjut setelah itu ada Makrab. Makrab kan bikin buklet data-data mahasiswa baru segala macam. Nggak ada yang handle. Ya udah saya mengajukan diri. Walaupun waktu itu saya sendiri nggak ngerti sama sekali soal desain, akhirnya belajar sendiri Corel Draw untuk nge-layout buklet. Setelah saya nge-layout, loh kok enak, kok asik gitu kan. Waktu saya desain gitu tuh saya berangan-angan gitu. Enak ya kalau misalkan saya suatu saat itu bisa cari nafkah lewat desain gitu. Kepuasannya kan double, ya puasan finansial dapat, tapi secara batin juga dapat. Hobi yang kita lakukan itu kan nggak beban ya rasanya gitu. Saya nggak kepikiran sampai seperti ini, ada tim segala macam. Itu saya cuman kayak ya jaga toko, ada yang datang mau pesen bikin desain flyer, oh ya udah tak bikinin, nah itu ini harganya sekian, paling kayak gitu, nggak kebayang sampai segini. Di selang-sela perjalanan itu saya sempat ngeband, pengalaman mendapatkan uang pertama itu dari situ. Jadi semester 3 atau 4 itu saya udah alhamdulillahnya udah bisa lepas dari orang tua secara finansial, sehingga saya membiayai untuk kebutuhan hidup sama kuliah tuh lewat band itu tadi.
berangkat jam 9, jam 10, pulang jam 1-2 pagi itu. Itu sampai kuliahnya sempat kacau sih. Dan bayaran waktu itu sih sekali manggung dalam 2-3 jam tuh 50.000. Ya tetap disyukuri, yang namanya seneng kan itu. Dari situ bisa terkumpul, terus saya dapat tawaran dari teman untuk bikin kios pulsa sama HP kecil-kecilan lah. Dari situ saya mulai belajar buka usaha. Waktu itu modal sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. 50-50, bikin etalase. Kalau kayak tempat kan karena nggak ngontrak ya, jadi ngirit lah kayak gitu. Terus beli HP beberapa. Itu jalan sekitar 2 tahunan mungkin ya. Jadi tutup, bangkrut karena saya udah mulai fokus jadi karyawan itu. Jadi di perusahaan merchandise itu dan jadi jarang tak urusin. Selain itu juga sebenarnya kan waktu saya ngeband, kalau ngelihat dulu kan juga itu kan ngebandnya kadang di klub malam, di yang jualan-jualan minuman-minuman gitu. Jadi mungkin ada sisi keberkahan yang kurang gitu. Jadi itu sempat crash juga itu sama partner saya itu, karena saya lama nggak ngurusin, jadi sibuk dengan diri sendiri gitu. Dan apalagi terus menikah kan tahun 2007 itu, sampai temen yang jadi partner terus tim yang itu sampai nggak datang ke nikahan juga. Karena ya saya sendiri menyadari itu kesalahan saya, terlalu egois gitu. Udah dapat kerjaan di situ, terus yang konternya saya tinggal kayak gitu-gitu. Walaupun kadang masih suka datang nengok gitu. Dan itu saat saya pertama memutuskan untuk ngelamar dan akhirnya diterima, itu saya udah memutuskan untuk nggak ngeband lagi gitu. Karena selain ngeband itu capek juga, dan kuliah saya kan jadi molor-molor tuh Mas. Saya masuk 2001, 2006 itu belum lulus sampai akhirnya 2007 lah akhirnya lulusnya. Itu juga udah ditanyain sama calon mertua waktu itu. Ini udah siap, kira-kira mau nikahnya kapan? Nah, makanya segera cepat lulus biar habis itu nikah. Gitu dong. Saya waktu punya usaha itu masih banyak waktu kosongnya juga, dan saya pengen ada tantangan baru gitu loh, dan yang sesuai dengan passion gitu. Desain itu kan memang saya seneng kan gitu, saya seneng dan cobalah ngelamar gitu. Dan dulu sih niatnya agak jelek gitu, dalam artian saya coba dulu belajar jadi karyawan, terus nanti keluar terus buka usaha yang serupa gitu. Tapi waktu itu bos saya, Mas Sabtu itu sempat mencium gelagat kayak gitu pas diterima. Awas loh kamu kalau habis itu masuk terus keluar buka usaha yang kayak gini. Tapi ya saya sendiri, oh ya Mas, siap gitu. Dan awalnya kayak gitu tuh, akhirnya saya ikut jadi karyawan, dan itu malah jadi betah gitu loh. Jadi betah berapa tahun ngikut sama Mas Sabtu, karena di situ saya juga banyak belajar kan kayak gitu. Yang awalnya terus keluar buka usaha yang serupa segala macam udah hilang akhirnya kayak gitu. Tahun 2007 kan saya menikah. Waktu kontrak itu nggak ada modal apa-apa kan gitu. Kontrak itu dibayari rong tahun malah. 5 juta aja padahal setahun. Ya waktu itu saya mikirnya kan udah kerja di perusahaan itu, walaupun ya gajinya masih ya di bawah UMR lah ya gitu. Waktu itu gaji pertama 800-an kalau nggak salah. Ya nekat nikah gitu. Waktu itu terus alhamdulillah sama Mas Sabtuari atau bos saya itu kasih peluang untuk mengelola salah satu cabang. Nah disitulah saya mulai belajar ngelola usaha kecil gimana kayak gitu, mengelola tim, rekrutmen, mengelola cash flow gitu. Terus mulailah awal muasal kenal dengan yang namanya kartu kredit. Karena waktu itu juga gaji sekitar 1 jutaan dengan tambahan-tambahan yang lain-lain. Waktu itu juga udah konter pulsanya udah tutup, udah bangkrut. Ya mau nggak mau di saat kekurangan itu kartu kredit itulah solusinya. Kan ada tuh Mas namanya Gestun, gesek tunai. Jadi ada suatu tempat di mana kita tuh transaksi, tapi transaksinya fiktif. Barangnya nggak ada, dapatnya duit. Sebenarnya kan kalau nyairin uang dari kartu kredit kan bisa lewat ATM, tapi ada charge segala macam. Itu nyairinnya tuh ke sebuah toko yang tokonya tuh nggak jualan apa-apa, tapi di situ tulisnya transaksinya mebel atau apa. Gitu. Transaksinya fiktif, terus sana menarik charge sekitar 2,5% yang ya kita dapat duit cash gitu loh. Itu bisa buat bertahan hidup atau kadang buat usaha tambah-tambah sehari-hari. Nah dari situ mulai bergulir tuh hutang-hutang dari kartu kredit, sampai saya ada sekitar 3 atau 4 kartu kredit tuh. Gali lubang tutup lubang. Ada tagihan-tagihan. Awal-awal sih diangkat teleponnya gitu. Lama-lama ya jadi parno juga. Ada nomor telepon asing masuk tuh udah nggak mau ngangkat gitu. Dan saat itu saya juga diteror debt collector dan juga ditagih-tagih sama teman saya yang counter pulsanya bangkrut itu tadi. Itu partner saya itu. Karena waktu itu saya masih meninggalkan utang sejumlah sekian juta. Ya merasa down juga sih waktu itu, tertekan itu. Dari teman dekat yang dulu teman SMA, terus kita bangun usaha bareng-bareng tuh akhirnya sampai ibaratnya kayak
memusuhi tanda kutip. Itu kan memang salah saya kan gitu. Istri saya itu sampai khawatir juga. Kita gimana untuk anak kita besok gitu. Itu kan waktu itu juga ada kondisi hamil. Bisa nggak kita besok beli baju untuk anak kayak gitu-gitu. Yakinlah, optimis bisa gitu. Optimis bisa lah. Dan waktu itu saya juga terus berusaha apapun itu gitu. Saya sama istri itu kalau keluar makan awal-awal dulu pas nikah itu kita membudgetkan. Setiap keluar makan tuh paling enggak 20.000 di bawah 20.000 lah. Pernah suatu ketika tuh makan, istri kan pengen sekali-sekali lah sambal goreng ati atau apa gitu. Habisnya 29.000 tuh nyeselnya minta ampun. Tanggal tua pernah banget ingat, duit di ATM tinggal 20.000. Saya dari kontrakan jauh-jauh ke ATM, dan waktu itu masih ada ATM yang 20 ribuan. Masuk ke tempat parkir dicegat dong, bayar 500 tuh udah nggak ada. Wah maaf nggak ada receh itu alasannya itu. Ya udah masuk, ambil 20.000. Setelah dapat 20.000 tuh kita cari tempe penyet. Ya bener-bener tempe penyet sambal sama nasi gitu toh. Terus minum teh hangat habis sekitar 7.000 8.000 lah ini disimpan sisanya buat besoknya kayak gitu. Gimana nih caranya supaya saya dapat penghasilan lebih gitu, karena waktu itu kan masih mengandalkan gaji terus sampingan-sampingan yang juga nggak seberapa. Enak ya kalau bisa dapat penghasilan 5 juta sebulan kayak gitu. Saya kayak berangan-angan, terus itu kan dulu kan ibu saya kan sering ikut multi level dan ada ilmu-ilmu MLM yang itu tuh sebenarnya bagus tuh, untuk memotivasi. Kalau yang dulu tuh belum, yang namanya The Secret atau Law of Attraction itu belum naik daun. Itu tuh tahun 2001 saya pernah baca buku. Pokoknya kalau kamu menginginkan sesuatu, visualisasikan sedetail mungkin dan rasakan gitu. Suatu saat itu nanti akan jadi keajaiban. Waktu itu kan saya pernah beberapa kali mempraktekkan. Pas ada kuliah itu kan saya pengen ada kerjaan sambilan sesuai dengan hobi gitu. Waktu itu masih senang-senang yang ngeband, alhamdulillah keturutan juga. Nah, terus kan saya ingat waktu itu, oh iya dulu kan pernah melakukan teknik ini gitu. Tak cobalah gitu. Saya berangan-angan seperti itu. Nah sekarang gimana nih caranya biar bisa dapat sebulan tuh 5 juta. Nah, itu sampai ada waktu itu ada sayembara dari minuman ringan gitu. Kalau ngumpulin tutup botol itu nanti dikirimkan dapat hadiah. Nah, uang saku 5 juta selama setahun. Wah, tak pikir wah ini jawabannya. Wah itu ya mas, sampai di toko sebelah, toko kelontong itu kan biasa ada kulkasnya kan, terus sampai ngambilin tutup botolnya itu tak kumpulin gitu. Terus tak masuk ke dalam box, tak kumpulin itu, habis itu tak kirim gitu. Dengan harapan gitu apa hari hanya pengumuman udah tegang gitu, deg-degan, ternyata nggak tembus juga. Tahun 2009 menemukan jalur lewat desain online. Kan saya di Pasraya untuk ngelola usaha, otomatis ngerekrut desainer. Nah, desainer itulah malah yang menginformasikan ke saya. Ini loh Pak, ada peluang desain kontes seluruh dunia itu berkompetisi di sini. Kliennya pun juga dari seluruh dunia. Nanti bayarannya dolar. Wah, masa dolar? Iya. Wah, masa sih paling tipu-tipu. Waktu itu kan masih banyak marak penipuan-penipuan online gitu. Dia yang ikut kan gitu. Setelah jadi PayPal-nya dan dia menang 500 dolar, 400 dolar. Oh, kan lama-lama saya sempat gondol juga, panas juga, beneran ini uangnya gitu. Dan alhamdulillah di situ pecah telur pertama itu 500 dolar. Ya udah semenjak itu akhirnya saya ada tambahan penghasilan dari situ dan saya mulai fokus ke situ, mencari tambahan untuk tujuannya untuk nutup utang-utang yang ada di kartu kredit itu. Tapi waktu itu masih belum lancar, jadi sebulan itu nggak mesti menang, kayak berburu dolar gitu. Nah suatu ketika saya ngelamun lah di kantor pusat, Mas Sabtu itu menegur saya gitu. Kenapa ya kok mukanya ditekuk-tekuk gitu? Bukannya udah gajian dolar gitu. Wah, lagi sepi Mas gitu. Terus ini juga tagihan-tagihan terus berdatangan, gitu. Telepon-telepon segala macam dari debt collector gitu. Lah, selama ini gimana? Udah pernah kamu pancing belum? Pancing gimana Mas? Ya pancing dengan sedekah gitu. Ya sedekah ya pernah sih Mas, paling ke pengemis apa ke pengamen 1.000, 2.000 gitu. Ya bukan yang kayak gitu. Itu tuh udah biasa gitu. Sedekah yang benar-benar kamu niatin gitu. Pak, kamu punya uang berapa di akhir bulan ini, sedekahkan seluruhnya. Nanti kita lihat keajaiban apa yang terjadi. Oh gitu ya Mas? Iya, coba dipancing gitu. Akhirnya saya coba, bertepatan waktu itu ada sanak keluarga yang membutuhkan pekerjaan, jaga parkiran dan lahan parkirnya digusur. Terus pengen buka cukur rambut. Nah, itu nggak ada modal untuk beli alat-alat cukur rambutnya. Padahal nggak banyak, cuman sekitar 200 ribuan itu. Ya udahlah, bismillah, dan waktu itu uang saya tinggal segitu. Karena saya mikirnya kalau nanti butuh-butuh kurang-kurang ya paling tinggal gesek. Nah, masih kebayang-bayang kartu kreditnya. Pak, mie instan juga masih. Ya. Dan benar Mas, sekitar 2 atau 3 minggu selanjutnya itu saya menang kontes desain dengan total hadiah 2.000 dolar.
Dari 200.000 jadi $2.000. Oh ya Allah, bener-bener sampai merinding itu, sampai terharu banget. Oh ternyata memang bener kayak gini. Oh berarti memang sedekah ini harus di awal dulu gitu. Sekarang tuh zamannya bukan take and give, tapi give dulu baru take. Kalau orang-orang mikir, loh sedekah kok pamrih ya, selama itu dijanjikan ya nggak masalah kan itu. Toh nanti pada suatu saat kalau level pemula kan kita berharap, tapi pada suatu level itu nanti akan jadi sebuah habit kan, kebiasaan yang ya sedekah aja. Masalah itu nanti balasan-balasan gimana itu udah otomatis kan kayak gitu. Di tahun 2010, nah itu saya sempat ketipu mas, senilai belasan juta lah. Itu kan dengan beban hutang kartu kredit yang masih tersisa, terus hutang yang di bank tersebut yang masih dari usaha yang gagal itu. Ada tawaran dari perusahaan Jakarta pengen bikin kaos dengan total kaos 2.000 pieces. Satu piecesnya mereka cari yang harganya 11.000. Saya cari vendor nggak ada yang berani. Terus saya akhirnya nemu satu vendor yang berani, harganya 10.000. Saya mikir, oh 10.000 saya untung 1.000 kali 2.000 pieces lumayan lah 2 juta gitu. Tapi syaratnya harus lunas semua di awal. Dan ini yang menjadi titik balik saya malahan. Saya waktu itu sempat ragu kan, wah ini bener nggak nih gitu. Bismillah, mungkin ini jalannya. Saya sampai ke rumah orangnya, ke rumah orang tuanya kayak gitu, tempat produksinya segala macam. Sama untuk meyakinkan bahwa ini nanti orang nggak akan lari gitu. Karena dia alasannya itu harus dibayar lunas di awal supaya dia ngeplotin dananya tuh lebih enak, beli kainnya gelondongan, terus nanti buat penjahitnya sekian. Oh ya udahlah, masuk akal. Udah, habis itu saya ada DP dari perusahaan tersebut, saya kasih semuanya plus uang kantor yang dipakai, yang ditabung untuk perpanjangan kontrakan di tahun selanjutnya. Alhamdulillah 800 kaosan itu udah jalan gitu, dan itu dikirimnya secara berkala. Nah sampai 8 kaos ke 800 mulai macet. Saya tanya ke orangnya, telepon udah mulai susah nyambung, dan udah mencium gelagat nggak enak kan. Wah ini guys nggak beres nih. Saya terus langsung ke Klaten nyari orangnya segala macam, ketemu. Dan saat ketemu tuh pakai motor baru. Wah sukses ini batin saya. Terus saya tanyain gimana kaos yang sisa-sisanya itu mau diselesaikan kapan. Oh ya mas, gini ceritalah ada masalah apa gitu. Ya udahlah itu, saya percaya, tolong diselesaikan pokoknya. Udah saya balik. Kemudian saya telepon lagi itu nggak nyaut lagi gitu. Wah ini gimana tuh, bukannya kemarin udah ketemuan gini segala macam. Saya tanya ke teman-teman sesama pembuat kaos gitu yang kenal sama orang itu. Ternyata wah kasus mas, orangnya banyak bawa duit orang banyak juga gitu, dan banyak kerjaan-kerjaan yang nggak selesai. Saya mikir waduh ini gawat nih, apes gitu. Padahal pakai uang kantor lagi kan. Setelah itu saya mikir gimana caranya ini buat kembaliin. Sedangkan dari pihak Jakarta tanya-tanya terus, gimana mas kok kaosnya baru segini, kurang, masih ada kekurangannya. Terus yaudah akhirnya saya bilang mohon maaf ini ada masalah, saya akan cari solusinya. Intinya saya akan bertanggung jawab mengembalikan uang yang belum terbayar kaosnya gitu, sisa kaosnya sekitar 1.200-an kaos. Saya ngambil lagi dari uang kantor sisanya gitu. Otomatis kan uang kantor udah terpakai semuanya. Padahal di bulan depannya itu harus perpanjangan kontrakan. Jadi saya cuma ada waktu sebulan buat nyari uang pengganti buat perpanjangan kontrakan itu. Gimana caranya bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Jalan satu-satunya desain online tadi. Karena udah kalau ngandelin yang lokalan apa segala macam susah kan gitu. Saya bismillah, saya udah nggak mau ngurus orang itu lagi, karena kalau mikir orang itu terus nggak fokus kan. Kita nggak fokus ke masalahnya, malah mikirin masalah itu terus, malah kenapa bisa gini segala macam, nggak fokus ke solusinya. Ada orang itu tinggal aja. Saya coba setiap malam berburu dolar itu tadi. Tepat waktu itu ada informasi seseorang yang bisa bangun rumah dari logo. Wah itu kan menginspirasi saya banget. Kok bisa itu? Rumah dari logo gitu. Padahal kan kalau logo ya, walaupun logo luar negeri ya, itu kan kisarannya $200-300. Lah ini berapa ratus logo aja yang bisa didapat dari hasil sayembara logo ini. Kok bisa bangun rumah? Jadi sebelumnya saya ikutnya di Crowdspring, dan waktu yang orang tersebut tuh namanya logo turnamen. Saya ikut situ di logo turnamen, saya coba ngontes, loh kok enak? Maksudnya dibikin secara turnamen. Jadi ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan itu kita berebut kayak game online tapi lewat desain dulu. Tarung-tarungan desain yang paling bagus itu. Nggak peduli kamu kuliah desain atau kamu ibu rumah tangga, nggak peduli. Yang penting desain bagus, kliennya seneng, dapat bayaran, dipilih sebagai pemenangan. Alhamdulillahnya dalam waktu sebulan udah bisa buat ngelunasin uang kantor itu. Jadi saya bisa untuk perpanjang kontrakan, kantornya aman, dan saya dapat jalur
rezeki baru dari situ. Menang beberapa logo dan itu bisa langsung nutup berapa belas juta itu buat perpanjang kontrakan itu. Kalau misalkan sekarang nih bisa ketemu sama orang yang dulu nipu saya itu mungkin saya bakalan makasih gitu. Terima kasih sudah nipu saya, jadi saya bisa dapat jalan rezeki yang akhirnya berjalan sampai sekarang dan bisa bangun usaha seperti ini. Jadi saya menang logonya, saya kontak-kontakan secara personal, dapat emailnya, terus saya tawari kerjaan-kerjaan lain, kita garap, nah itu terus dapat tambahan-tambahan. Menangin logonya, habis itu ditawarin, menangin logonya, ditawarin. Nah, sampai akhirnya saya kewalahan, tawaran-tawaran kerjaan-kerjaan itu yang semuanya lewat email, semua lewat internet. Akhirnya saya punya ide untuk ngajak teman saya ini, partner saya, yuk bikin usaha desain yang memang fokusnya full desain gitu. Karena saya udah trauma, kalau kayak nyetak-nyetak barang apa segala macam, ketipu kan rugi barang gitu. Kalau full desain tok, ya itu kalau itu pun kita rugi ya rugi paling waktu dan tenaga kan, karena hanya berupa desain aja gitu yang hilang gitu. Kenapa kok luar negeri ya? Karena jalur luar negeri itu yang paling enak untuk ditembus menurut saya ya daripada lokal. Karena kalau lokal kan ribet ngurus perizinan usaha, legalitas, belum nanti ketemuan sama orangnya. Dari situ terus mulai terbentuk kerjaan-kerjaan yang dimana si klien itu membutuhkan tiap bulanan gitu. Di awalnya sering repeat order, terus saya bilang gimana kalau bayar bulanan. Alhamdulillah itu jalan, kontraknya jalan dan nambah terus. Karena kan di sana kalau untuk junior designer grafis fresh graduate aja kan startnya dari $3.000 per bulan. Kalau di Indonesia itu kan udah bisa dapat berapa desainer sendiri. Ya udah akhirnya mereka malah outsource ke kita dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang bertahun-tahun. Pintu masuk rezeki desain online itu kan ada banyak Mas. Bikin produk kita jual di marketplace, nanti ada yang download kita dapat royalti. Ada juga yang tipikal kita menunggu bola. Jadi ada situs portofolio kita upload di situ. Itu nanti misalkan ada orang yang suka nanti ngubungin kita nawarin kerjaan kayak gitu-gitu. Saya dari tahun 2011 sampai 2015 itu sebenarnya bertahan hanya dengan satu desainer aja Mas. Saya sebagai co-founder, teman saya yang sebagai foundernya itu ngantor sama tim desainnya itu cuma satu orang. Ada beberapa pengalaman unik sih. Ada klien yang beliau itu punya perusahaan bisnis to bisnis dan kita sebagai desainernya untuk bikin desain untuk si klien tersebut. Di toko-toko di depan itu kan ada balon udara yang melambai-lambai ya itu segala macam. Itu salah satu produknya seperti itu, tinggal di branding sesuai dengan usaha masing-masing gitu. Kita desainnya seperti itu. Nah itu manufakturnya ada di Cina, desainernya ada di Indonesia. Dan itu kita yang garap kayak gitu kan. Itu waktu itu ada kunjungan ke manufakturnya di Cina, terus kemudian lanjut ke Indonesia, ketemuan di sini gitu. Sampai kita jadi tour guide-nya juga, jalan ke Borobudur dan lain sebagainya kayak gitu. Itu dari San Francisco ada, terus yang dari Jepang ada juga, namanya bisnis online di desain. Ini kan bisnis kepercayaan ya, nggak dibayar juga ada. Awalnya dijanjikan ya udah pokoknya sebulan kontrak sekian. Namanya kontrak kan otomatis kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bekerja dulu, menunjukkan hasil gitu. Beda sama yang per project. Kalau per project kan kita minta DP di muka 50%, setelah jalan nanti pelunasannya di akhir. Kalau ini karena kontrak ya udah kita ngerjain dan selama ngerjainnya tuh itu bisa dibilang majikan dan babu gitu. Sampai kata-kata kasar makian kayak gitu, yang makian-makian Inggris yang kita sering didengar film-film tuh kawek keluar. Tak sabar-sabarin kan karena saya nganggap itu sebagai klien dan profesional aja. Ya tapi ternyata di akhir kontrak saya tagih, kita lagi kekurangan uang, bangkrut segala macam, banyak alasan lah dan sampai sekarang belum dibayar ada. Saya sendiri masih merasa belum hijrah sih, karena masih terlalu banyak yang perlu saya perbaiki sebagai pribadi gitu. Itu waktu ibu meninggal, semasa remaja sampai menikah itu pun saya merasa bahwa saya sendiri belum menjadi orang yang taat secara agama. Termasuk juga rasa bakti saya kepada orang tua gitu. Ya walaupun waktu kuliah gitu-gitu, saya udah coba meringankan orang tua segala macam, tapi bakti saya
melayani ibu apa segala macam tuh saya merasa kurang itu loh, masih banyak kurangnya. Sewaktu saya ngelembur segala macam itu tuh ibu sering ngingetin gitu untuk sholat. Itu saya merasa waktu itu tuh malah saya kena istidraj. Jadi lancar banget Mas, memang sempet sampai sebulan itu saya tembus sampai 13 kontes saya menang. Itu kalau dikali $300 sampai 500 itu total mungkin ada $3.000 ada. Saya lebih ngutamain yang namanya revisi klien daripada azan. Jadi saat azan itu karena misalkan revisinya belum selesai ya saya ngerevisi terus gitu. Dan sholat pun akhirnya di akhir-akhir waktu dan kadang seringnya lewat. Belum lagi kalau misalkan ngelembur sampai subuh, nah subuhnya malah ketiduran, itu sering banget. Suatu ketika kan ibu itu kan bangun pas waktu tahajud gitu, ngingetin saya untuk sholat, tapi bukan untuk ngingetin untuk sholat tahajud ya, ngingetin sholat isya jam 3 pagi. Gitu. Waktu itu saya memberontak, wah ya namanya sholat kan harus dari dalam hati Bu gitu, nggak bisa disuruh-suruh gitu. Hal-hal seperti itu tuh terus teringat gitu kan waktu ibu udah nggak ada. Dan setelah ibu akhirnya meninggal, saya itu jadi flashback pesan-pesan ibu yang dulu menasihati saya itu kayak terngiang-ngiang segala macam. Dan di tengah kesedihan itu terus saya tanya ke teman yang lebih paham soal agama lah, Mas kira-kira apa yang saya lakukan sebagai bakti saya sebagai anak untuk almarhum ibu saya. Yang jelas ya doa anak yang soleh Mas kayak gitu. Nah sekarang tinggal jenengan ini udah soleh belum? Kalau belum soleh ya disolehin dulu biar doanya nyampe. Itu terus terang agak lumayan menohok gitu. Oh iya ya, saya selama ini ngapain gitu. Sejak itu saya berusaha memperbaiki diri saya, terutama soal agama segala macam gitu, supaya ibu tuh dapat amal jariahnya dari. Kalau saya sendiri jadi nggak baik gitu, ya ibu mungkin bisa kena juga gitu loh. Dulu yang saya punya keyakinan bahwa kalau nggak melek malam itu nggak ketemu klien secara langsung dan saya nggak bisa dapat juara dari sayembara logonya, itu ternyata salah mindset. Itu saya dikasih tahu teman, loh Mas kalau kamu ngerasa itu memang rezekimu ya si klien pun tetap bakalan nunggu sampai kamu tuh bangun tidur dan ngerjain revisi dan tetap bakalan dapat hadiahnya gitu loh. Kontes-kontes yang saya menangi turun tapi pintu rezeki yang lain makin dibukakan, nggak cuma lewat kontes aja gitu. Suatu saat saya ketemu sama seorang ustadz penghafal Quran dan bersanad, dan kita ngobrol kok cocok, diskusi, bertukar pikiran sambil saya tanya-tanya apa gitu soal agama. Terus sampai suatu ketika saya tawarin kalau misalkan kita collab gimana gitu. Jadi dari ustadz tersebut mempunyai santri, saya dari dana-dana studio atau CSR itu mensupport menyediakan tempat dan operasional kayak gitu. Dari situ mulailah cikal bakalnya untuk rumah tahfidz itu. Awalnya sih baru sekitar 5 santri. 5 santri, terus nambah lah sampai sekarang total ada 28 santri. Dan alhamdulillahnya insya Allah sebentar lagi akan mulai dibangun yang bangunan permanen gitu. Nah itu juga dari rumah tahfidz ini saya niatkan supaya paling enggak ibu juga bisa dapat ganjarannya kayak gitu sih. Dari situlah saya mulai coba lebih banyak melibatkan kegiatan sosial non-profit ya, mulai dari yang rumah tahfidz itu. Terus saya juga bersama teman-teman yang lain, desainer kita mencoba untuk menginisiasi sebuah pergerakan yang namanya Creators Meetup, di mana itu sebenarnya kan amal jariah juga, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita disuruh milih bersedekah ikan ataupun kail, kan kita ya bolehlah ikan nggak masalah, tapi ikan sekali makan habis. Tapi kalau kail, orang yang dikasih kail itu akan bisa mancing terus dan bisa dapat ikan terus semasa hidupnya, bahkan bisa turun-temurunan kayak gitu. Nah dengan ide kayak gitu awalnya, akhirnya saya sama teman-teman yang lain coba mengkoordinir sebuah meet up workshop, dan itu memang sifatnya non-profit. Kita bikin acara di situ, terus si pengisi acara mengajarkan desain-desain bahwa di sini bisa dapat income segini, segala macam kayak gitu. Alhamdulillah dari situ terkumpul beberapa orang-orang yang terinspirasi dari situ, yang akhirnya bisa dapat jalan rezeki dari situ, terus bisa bikin studio desain juga kayak gitu, sampai yang bahkan sampai sekarang jumlah timnya tuh bisa sampai 100 lebih gitu. Ada yang kayak gitu Mas. Itu saya sendiri merasa bersyukur sekali itu loh. Minimal bisa ikut berpartisipasi, kecipratan dikit nggak apa-lah ya.
Ya walaupun semua itu kan atas izin Allah ya. Gitu. Ilmu yang bermanfaat itu tuh kan amal jariah yang paling hemat, paling efisien. Katakanlah kalau kita bangun masjid, bangun pondok segala macam kan butuh duit ya, dan itu nggak sedikit. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, ya itu kan murah, hemat, dan efeknya tuh bisa sangat luar biasa ya, kayak channel pecah telur kan. Itu selama YouTube nggak bangkrut, kan amal jariah ngalir terus. Dari situ alhamdulillah muncul gerakan itu dan diduplikasi sama kota-kota lain. Aceh juga, Aceh Creators Meetup, dari Medan Creators Meetup, sampai di Makassar juga ada, di Jakarta, di Bandung. Dan itu mereka ingin ngambil peran sendiri-sendiri tanpa saya harus nyuruh-nyuruh gitu loh. Jadi mereka punya kesadaran sendiri di saat mereka udah settle, pasti ada rasa haus untuk sharing, berbagi. Mas kalau mau bikin Creators Meetup sendiri gimana? Oh ya monggo silahkan, ini logonya silahkan dipakai, diatur sendiri jamnya kapan, terus silahkan dilaksanakan gitu. Alhamdulillahnya dari Creators Meetup itu saya diajakin teman juga, Mas ayo bikin sekolah berbasiskan IT tapi mempunyai basic agama yang kuat supaya kita bisa melahirkan individu-individu yang mempunyai kompetensi di bidang IT yang bagus tapi attitude-nya baik juga, pondasi agama yang baik juga, karena kalau agama yang baik berarti akhlaknya baik juga, akhlaknya mulia. Alhamdulillahnya sekarang udah berjalan sekitar setahunan, namanya Indonesia Creators Academy. Saya bersama teman-teman mendirikan ini menjadi sebuah yayasan sekalian dan semuanya gratis. Cara fundingnya ya lewat campaign-campaign kreatif gitu. Jadi kita bikin produk-produk yang itu dijual di pasaran, nanti 100% profit itu disedekahkan untuk sekolah Creators Academy ini. Seperti kemarin pas Ramadan kita launching Al-Quran tapi dengan cover yang custom, kerjasama dengan desainer-desainer lokal yang mempunyai karya yang udah mendunia gitu, didesain dan itu bisa dikasih nama dari si pemesan gitu. Ada juga gerakan sosial lain namanya Nasi Barakallah. Nah, Nasi Barakallah ini sebenarnya saya menduplikasi juga dari gerakan nasi yang lainnya, yaitu Berkah Box dari Kang Randy Saputra. Tapi saya menyasarnya itu di Kebumen. Kenapa Kebumen? Karena Kebumen pertama itu kota kelahiran istri saya. Yang kedua juga, apalagi kemarin masa pandemi kan, banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Udahlah bismillah kita coba bikin buka dapur di situ. Saya yang mengumpulkan menggalang donasi, kemudian dari dana donasi itu saya pasrahkan ke tim dapur untuk dikelola, belanja segala macam dengan akad 10.000 itu termasuk isi nasi lauk pauk, kemasan beserta beban tenaga kerja di dalamnya gitu. Jadi benar-benar non profit gitu loh. Kalaupun misalkan nanti ada sisa itu untuk sebagai upah tenaga kerja mereka gitu. Alhamdulillah ini berjalan sekitar hampir setahun Mas, dan yang total terkumpul udah 150 juta lebih dari jumlah box-box yang sebarkan. Kita sebarnya dari Senin sampai Jumat, tapi kalau untuk khusus Jumat itu dibanyakin karena Jumatan. Kalau Senin sama Kamis itu membaginya habis asar, jadi bisa buat makan siang bagi yang nggak puasa. Kalau yang berpuasa bisa buat buka. Dengan makin banyaknya donatur, kita lagi mau persiapan nih mau buka yang di Jogja, jadi Nasi Barakallah Jogja gitu. Nanti kita nyebarnya ke titik-titik di Jogja, karena meskipun Jogja juga udah kota yang maju, tapi kan tetap ada ya itu orang-orang yang juga membutuhkan nasi, makan siang segala macam untuk mereka bisa beraktivitas, apalagi tetap di masa pandemi yang serba nggak menentu ini kan, yang PPKM diperpanjang terus segala macam kayak gitu. Kita buka open donasi sih bagi siapapun yang mau titip. Ya kita insya Allah amanah gitu, kita salurkan, nggak harus banyak, misalkan katakanlah nitip 10.000 tapi asal istiqomah kan lama-lama juga jadi banyak juga kan, kayak gitu Mas. Percayalah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat gitu. Kadang kita memang saat menjalaninya mungkin down, itu wajar manusiawi, tapi fokus ke solusi gitu. Dan di balik itu tuh pasti akan ada hikmah yang sangat besar gitu. Seperti yang saya rasain sekarang. Berawal dari ditipu, malah nemuin jalan rezeki di situ dan membesar sampai sekarang. Saat memulai usaha itu luruskan niat, Mas. Jangan sampai kita tuh jadi salah niat. Kalau salah niat nanti kita misalkan jatuhnya bisa ke serakah, dapatnya istidraj juga gitu, hanya semata-mata memperkaya diri sendiri kita tanpa mempertimbangkan efek kebermanfaatan. Jadi buat yang udah jalan, percayalah bahwa kita tuh masih jauh dari kata sukses. Kalau menurut saya, kata-kata sukses itu tuh adalah dimana saat kita udah meninggal atau tutup usia, tapi seakan-akan kita masih bisa hidup terus. Lewat apa? Lewat amal jariah yang kita tinggalkan itu. Kalau orang bilang, ya uang nggak bisa dibawa mati, ya sebenarnya bisa dibawa mati. Caranya gimana ya? Dengan kita menitipkan uang-uang tersebut atau harta tersebut ke jalan Allah itu, yang bisa memang itu
bisa dibawa mati kan gitu. Mati-matian membawa yang tidak dibawa mati. Tapi sebenarnya bisa kita mati-matian membawa sesuatu yang memang dibawa mati kan. Saya Aryo Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja. Udah ya.